Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jalil, Prodi Teknologi Informasi, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang Detection System atau IDS. Apa itu Intrusion Detection System? Ialah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi atau penyusupan. Dalam melakukan tugasnya, IDS berada pada lapisan jaringan OSI (Open System Interconnection) model yang terdapat pada lapisan ketiga, yaitu pada lapisan network dan sensor jaringan pasif yang secara khusus diposisikan pada choke point pada jaringan metode dan lapisan OSI. Jadi IDS di sini adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Ada beberapa alasan untuk memperoleh dan menggunakan IDS Intrusion System. Yang pertama ialah alasan atau fungsi IDS mencegah risiko keamanan yang terus meningkat. Karena banyak ditemukan kegiatan ilegal yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hukuman yang diberikan atas kegiatan tersebut. Yang kedua, mendeteksi serangan dan pelanggaran keamanan. Pada poin yang kedua ini ialah mendeteksi serangan dan pelanggaran pada keamanan sistem jaringan yang tidak bisa dicegah oleh sistem umum pakai seperti firewall, sehingga banyak menyebabkan adanya begitu banyak lubang keamanan. Untuk yang ketiga ialah mendeteksi serangan awal. Serangan awal di sini ialah penyerang yang akan menyerang suatu sistem yang biasanya melakukan langkah-langkah awal yang mudah diketahui dengan melakukan penyelidikan atau menguji sistem jaringan yang akan menjadi target untuk mendapatkan titik-titik di mana mereka akan masuk. Yang keempat ialah mengamankan file yang keluar dari jaringan. Terus yang kelima, sebagai pengendali untuk rancangan keamanan dan administrator, terutama bagi perusahaan yang besar. Yang keenam ialah menyediakan informasi yang akurat terhadap gangguan secara langsung, meningkatkan diagnosis, recovery, dan mengoreksi faktor-faktor penyebab serangan. Peran IDS. IDS juga memiliki peran penting untuk mendapatkan arsitektur defense in-depth, pertahanan yang mendalam, dengan melindungi akses jaringan internet sebagai tambahan dari parameter defense. Hal-hal yang dilakukan IDS peran IDS diantaranya ialah memonitor akses database ketika mempertimbangkan pemilihan kandidat untuk menyimpan data. Suatu perusahaan akan memilih database sebagai solusi untuk menyimpan data-data yang berharga. Yang kedua ialah melindungi email server. IDS Intrusion Detection System juga berfungsi untuk mendeteksi virus email. Yang terakhir, peran IDS ialah memonitor policy security
Jika ada pelanggaran, akan memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai. Pada dasarnya terdapat 3 tipe IDS. Yang pertama ialah Network Based Intrusion Resistance System atau NITS. Yang kedua ialah Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. Yang ketiga ialah Distributed Intrusion Detection System. Network Based Intrusion Detection System ialah semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah ada percobaan serangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NITS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan. NITS umumnya, kelemahan NITS adalah bahwa NITS agak rumit diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang menggunakan switch Ethernet. Meskipun beberapa vendor switch Ethernet sekarang telah menerapkan fungsi IDS di dalam switch buatannya untuk memonitor port atau koneksi. Yang kedua ialah Host-Based Intrusion Detection System. Ialah aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. It seringnya diletakkan pada server-server kritis di jaringan, seperti halnya firewall, web server, atau server yang terkoneksi ke internet. Yang ketiga ialah Distributed Intrusion Detection System. Sekumpulan sensor IDS yang saling terhubung satu sama lain yang berfungsi sebagai remote sensor jarak jauh yang memberikan pelaporan pada manajemen sistem. Pembagian jenis-jenis IDS ialah ada 5. Yang pertama ialah arsitektur sistem. Tujuan sistem, strategi pengendalian, sumber informasi, dan arsitektur sistem dibedakan menurut komponen. Fungsional IDS ialah menjadi 2. Yang pertama ialah host target geolocation. IDS dijalankan pada sistem yang akan dilindungi. Kelemahan sistem ini adalah jika penyusup berhasil memperoleh akses ke sistem, maka penyusup dapat dengan mudah mematikan IDS tipe ini. Lalu yang kedua ialah host target separation. IDS diletakkan pada komputer yang berbeda dengan komputer yang akan dilindungi. Jadi itu komponen fungsi IDS, arsitektur sistem. Jadi kita lanjut ke kedua, tujuan sistem. Ya, ada dua bagian. Yang pertama ialah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah kemampuan untuk menghubungkan suatu kegiatan dan bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi, di antaranya adalah serangan. Dan yang kedua ialah respon, suatu kemampuan untuk mengendalikan aktivitas yang merugikan dalam suatu sistem komputer. Strategi pengendalian pada tahap ini, IDS dibedakan berdasarkan yang dikendalikan, baik input maupun output. Strategi pengendalian ini dapat dibedakan untuk jenis-jenisnya menurut terminologi. Jenis-jenis IDS menurut terminologi adalah dibedakan menjadi 3. Yang pertama terpusat, yang kedua terdistribusi parsial, yang ketiga terdistribusi secara total. Untuk yang terpusat ialah seluruh kendali pada IDS, baik monitoring, deteksi, dan pelaporannya dikendalikan secara terpusat. Untuk yang terdistribusi parsial
Monitoring dan deteksi dikendalikan dari node lokal dengan hierarki pelaporan pada satu atau beberapa pusat lokasi. Dan untuk yang terdistribusi secara total, ialah monitoring dan deteksi menggunakan pendekatan berbasis agen, di mana keputusan respon dibuat pada kode analisis. Yang keempat ialah sumber informasi. Sumber informasi dibedakan menurut sumber daya yang diperoleh. Di sini ada dua. Yang pertama host based, terus yang kedua network based. Host based ialah IDS memperoleh informasi dari data yang dihasilkan oleh sistem pada sebuah komputer yang diamati. Biasanya informasi yang diperoleh berupa log yang dihasilkan dengan memonitor sistem, file, event, dan keamanan pada Windows NT, dan syslog pada lingkungan sistem operasi. Yang kedua ialah network based. IDS memperoleh informasi dan paket-paket dari paket-paket jaringan yang ada. Network based menggunakan raw paket yang ada pada jaringan sebagai sumber data. Menggunakan network adapter yang berjalan pada mode resmi yang berjalan sebagai alat untuk menangkap paket-paket yang akan yang terakhir ialah waktu. Waktu di sini dibedakan menurut sumber yang diperoleh. Waktu di sini, waktu dalam hal ini berarti waktu antara kejadian, baik monitoring atau analisis jenisnya adalah interval based dan relative. Interval based batch mode, informasi dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dievaluasi menurut interval waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ialah relative continuous. IDS memperoleh data terus-menerus dan dapat mengetahui bahwa penyerangan sedang terjadi sehingga secara cepat dapat melakukan respon terhadapnya. Keuntungan IDS diantaranya ialah yang pertama ialah secara efektif mendeteksi efek aktivitas penyusupan, penyerangan, atau tindak pelanggaran lainnya yang mengancam aset atau sumber daya sistem jaringan. Yang kedua ialah membuat administrator diinformasikan tentang status keamanan. Yang ketiga, secara berkesinambungan mengamati trafik dari sistem jaringan komputer yang secara rinci menginformasikan setiap event yang berhubungan dengan aspek keamanan. Yang terakhir ialah menyediakan informasi akurat terhadap gangguan secara langsung, meningkatkan diagnosis pemulihan, mengoreksi sejumlah faktor penyebab intrusi atau serangan. Yang terakhir ialah kekurangan IDS. Di antaranya ialah rentang waktu antara pengembangan teknik penyerangan atau intrusi dan pembuatan signatur, memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi IDS yang tidak mengenali jenis serangan spesifik, karena signatur tidak dapat dibuat tanpa mempelajari trafik serangan. Yang kedua ialah fase negatif, adalah serangan sesungguhnya yang tidak terdeteksi, maka tidak ada peringatan atau notification mengenai peristiwa ini. Yang ketiga ialah fase positif, adalah kesalahan IDS dalam mendeteksi trafik network normal sebagai suatu serangan. Jika terjadi dalam jumlah besar, berkemungkinan menutupi kejadian intrusi sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kami undur diri. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum.